Hai, hari ini tanggal 11 Januari 2024. Ada hal yang mau aku ceritain. Jadi 11 Januari 2024 itu bertepatan dengan pengumuman CPNS Kemendikbud. Aku salah satu orang yang ikut CPNS Kemendikbud ini, dan hari ini pengumuman hasilnya aku nggak lolos. Ya, jadi aku nggak lolos, tapi cerita ini bukan cerita tentang aku, bukan cerita tentang kesedihanku. Cerita ini adalah cerita tentang sainganku. Aku nggak kenal sama dia sama sekali, aku cuma tahu namanya dari list peserta. Kemudian ketika kemarin kita lagi ngantri untuk jadwal wawancara, kita sempat ketemu di Zoom. Itu kayak cuma beberapa menit, nggak nyampe 3 menit deh kayaknya. Aku lihat namanya, jadi aku tahu bahwa oh ini sainganku. Dan aku melihat dia adalah seorang anak muda, perempuan juga. Aku yakin usianya jauh lebih muda dari aku. Cerita ini bermula dari aku ikut CPNS di salah satu instansi di bawah Kemendikbud ya. Walaupun sebenarnya hasil atau nilai perankinganku itu nggak bagus banget dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi kan kalau untuk CPNS itu yang lolos ke tahap selanjutnya atau tahap SKB itu kan 1:3. Jadi karena di instansiku itu dimintanya 2 orang, otomatis untuk yang lanjut ke SKB itu harusnya 6 orang. Tapi di formasi aku itu yang lanjut untuk SKB itu cuma 5 orang, dan aku ranking 5. Jadi nilaiku tuh dikit banget dibandingkan sainganku yang lainnya. Di video ini aku mau ceritain tentang sainganku yang ketika SKD itu dia ada di ranking 2. Singkat cerita, kita ikut tes SKB. Jadi kalau di Kemendikbud itu SKB-nya dibagi 3. Yang pertama ada wawancara, kemudian ada micro teaching karena kita ngambilnya formasi untuk pendidikan ya. Yang terakhir adalah SKB CAT. Dan dari 3 rangkaian kategori ini, untuk wawancara dan micro teaching itu ada passing grade-nya, sedangkan untuk CAT nggak ada passing grade-nya. Untuk gambaran SKD-nya itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aku kan di ranking 5 nih, sedangkan yang aku mau ceritain itu adalah orang yang di ranking 2 ini. Kita ikut SKB, yang pertama itu wawancara. Nah, di wawancara ini aku nggak nyangka banget kalau ternyata nilai wawancaraku itu lumayan tinggi. Jadi aku dapat nilai 21 dari 25, which is itu bagus ya. Sedangkan si ranking 2 ini, dia di wawancara dapat nilai yang lebih rendah dari aku. Jadi dia posisinya itu ada di ranking 4. Nah, kalau dilihat di wawancara posisinya udah kayak gini. Ini si ranking 4 jadi 1, kemudian si ranking 2 ini dia jadi posisinya di 4. Begitu juga saat micro teaching. Jadi pas micro teaching itu posisiku masih sama di ranking 2, sedangkan dia di ranking 3. Dari wawancara dan micro teaching ini, dia udah di bawah aku. Selisih nilainya itu lumayan jauh. Jadi terutama yang di micro teaching itu aku ingat banget, selisih nilai aku dengan dia itu sekitar 7,5 poin. Itu besar banget loh selisihnya. Kalau aku di posisi dia, bisa jadi aku berpikirnya ini saingannya nilainya udah tinggi banget, sedangkan nilaiku kecil, jadi kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalau aku di posisi dia, ada kemungkinan aku tuh udah kalah secara mental. Dan ini kejadian sebenarnya di anak yang satu lagi. Si anak yang satu ini, dia gak hadir ketika tes CAT. Itu kita bisa tahu lewat live score-nya. Score itu gak ada nama anak ini, dia gak hadir. Walaupun sebenarnya ada banyak kemungkinan ya, dia gak hadir itu karena apa? Bisa jadi mungkin dia lagi ada halangan, bisa jadi dia lagi sakit, ada musibah, atau lain-lainnya. Tapi salah satu kemungkinan itu adalah bisa jadi dia sudah kalah secara mental, karena melihat yang lain nilainya tinggi, dia yang paling kecil, kayaknya akan susah untuk ngejar kayak gitu. Walaupun aku gak bisa bilang ini 100% teori atau kemungkinan yang aku sampaikan ini benar, tapi itu gak bisa kita pungkiri, bisa jadi. Nah, ternyata asumsi kita dia nggak hadir itu benar, karena di hari pengumuman hari ini tuh kita lihat bahwa status dia itu TH atau tidak hadir. Jadi bisa jadi dia nggak hadir karena kalah mental atau mungkin faktor yang lainnya. Sedangkan anak yang satu ini lagi tadi, ketika SKB dia datang, dia ikut tes dengan penuh percaya diri sehingga dia dapat nilai yang sangat tinggi dibandingkan aku, dan dia lolos. Alhamdulillahnya CPNS itu sekarang sangat transparan ya. Jadi kita udah tahu nilai kita, udah tahu nilai saingan kita, jadi kayak kecil kemungkinan untuk terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi ya udah, aku nggak lolos. Nah, dari sini sebenarnya yang aku mau ceritakan itu adalah kesiapan mental itu penting banget. Jadi si anak ini mentalnya bagus banget menurut aku. Ketika dia melihat nilai wawancara dia kalah, nilai micro teachingnya dia kalah, tapi dia nggak patah. Dia tetap semangat untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Dia udah masuk nih ke perang ini, jadi dia harus bertarung sampai titik darah penghabisan.
Bayangkan kalau misalnya dia kalah secara mental pas ngelihat teman-temannya yang lain nilainya lebih tinggi, dia down, secara mental udah patah, memutuskan untuk nggak bersungguh-sungguh atau memutuskan untuk nggak ikut tes sama sekali yang ICAT itu, otomatis dia nggak lolos. Tapi dia nggak memilih yang seperti itu. Dia memilih untuk tetap melaju. Dia memilih untuk tetap ikut sampai tahap akhir. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, mungkin dia belajar mati-matian, berdoa habis-habisan, ikut tes dengan tenang, dengan penuh kepercayaan diri, sehingga dia dapat nilai terbaik dan dia lolos. Salut banget dengan si anak ini. Kenapa mentalnya bisa sebagus itu? Ya, jadi apapun itu, aku mau cerita itu aja sih, bahwa kesiapan mental itu penting sekali. Mau gimana pun lingkungan kamu, mau gimana pun saingan kamu, itu adalah faktor eksternal yang nggak bisa kamu ubah. Nggak bisa ngubah kalau faktanya nilai aku lebih tinggi dari dia di wawancara dan micro teaching. Tapi dia nggak peduli dengan itu, karena dia peduli dengan dirinya sendiri. Dia fokus dengan faktor internalnya. Ya udah, dia lakukan yang terbaik, apa yang bisa dia ubah. Kalau yang eksternal kan nggak bisa diubah sama dia ya. Kita nggak bisa mengubah yang eksternal. Yang kita bisa ubah adalah yang internalnya kita. Aku belajar banyak banget. Aku nggak kenal anak itu, tapi aku jadi belajar dari dia. Mental dia keren banget, dan itu harusnya aku juga bisa menerapkan hal yang seperti itu. Tugas kita itu mencoba dan melakukan yang terbaik. Hasilnya itu urusan Tuhan. Jadi ceritanya itu sebenarnya, yang mau aku ceritain itu sebenarnya gimana mantapnya mental si anak ini, si saingan aku ini, dan dia deserve, dia layak untuk mendapatkan posisi ini. Terkait dengan nasib aku yang gak lolos ini, aku seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa aku emang sudah sangat berdamai, dan suamiku tuh selalu bilang kayak gini, apa yang udah ditakdirkan oleh Tuhan itu gak bisa kita ubah. Kalau udah waktunya kita dapat ini, mau apapun jalan orang untuk menghalanginya, kita akan dapat. Tapi ketika kita gak dapat, ya memang belum waktunya. Ya udah, terima aja, sedih secukupnya aja. Nggak usah yang kayak berlarut-larut menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Jangan pernah punya mental victim blaming. Oke, itu aja sih yang mau aku ceritain. Terima kasih sudah mendengar curhatan orang yang nggak lolos PNS tahun ini. Semoga kita dapat rezeki di tempat yang lain di waktu yang paling tepat, insya Allah. Yang penting tetap berusaha ya. Oke, see you. Terima kasih.